Nah, ini kita udah sampai di depan rumahnya, kita cari orangnya. Assalamualaikum. Kebetulan ada nih orangnya. Ya, ini guys, kalau teman-teman Kicau Mania Surabaya udah tahu siapakah beliau ini. Orangnya low profile. Nah, kita zoom out nih. Nah, orangnya low profile, tapi karyanya atau hasil dari burungnya untuk Kicau Mania jangan diragukan. Siapa tidak kenal dengan Kaji Dimsa. Untuk lebih jelasnya untuk vlog kita kali ini, kita ikuti terus vlognya. Thank you. Jadi teman-teman, buat kalian nih, saya terus terang adalah newcomers atau pendatang baru di dunia perburungan. Tapi saya banyak belajar. Salah satu narasumber kali ini yang kita wawancarai adalah Kaji famousnya Haji Dimsa. Kalau saya memanggilnya, beliau adalah Haji Dimsa. Tapi dalam dunia perburungan seperti ada di bajunya, bos kecil. Dan beliau juga punya channel YouTube-nya sendiri. Jadi kalian yang berminat untuk datang share tentang masalah burung dan sebagainya, bisa langsung ke beliau. Rumahnya ada di daerah Surabaya. Dan Surabaya itu di Rungkut ya, lebih tepatnya Rungkut. Kontak beliau saja atau bisa kontak kami sebagai yang akan menghubungkan ke beliau. Oke, tanpa banyak babi bu ABCD, kita langsung wawancarai. Oke, yang pertama, sudah berapa lama main burung, bos kecil? Saya manggilnya bos kecil ya. Sudah 10 tahunan lah kira-kira. Tapi permulaan nggak main waktu dulu, mainnya ya burung-burung kicauan lah. Burung kicau Kayak murai. Sempat juga pernah burung murai. Akhirnya pindah ke lovebird. Cuma lovebird sampai sekarang. Sampai sekarang. Hampir 7 tahun kalau 7 tahun, bayangin tuh, 7 tahun. Jadi beliau start dari Kicau Mania, mulai dari murai dan sebagainya, burung yang berkicau, hingga sekarang 7 tahun menggeluti dunia burung yang namanya lovebird. Pertanyaan kedua, jenis burung apa yang dipelihara sekarang? Kalau sekarang umumnya ya, tapi kalau yang lagi-lagi viral sih masih belum menggeluti. Kalau yang dulu sempat kayak viola video, kayak Valo, Warna ya, warna di segi warna. Kalau mainnya di lovebird ini segi warna. Tapi kalau di kicauannya sendiri untuk lomba-lomba ini ya kayak burung besar, kayak gitu buat lomba. Itu kalau di ternak dari segi warna. Oke, kalau ternak beliau segi warna. Tapi untuk lomba ada josan dan sebagainya, itu beliau suhunya lah. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, seperti kita tahu bersama ya, lovebird itu ada 2 untuk perlombaan, Kongslet dan fighter. Apa itu perbedaannya? Kalau perbedaannya ya dari burung fighter itu dari segi suaranya. Oke, Suara tipikalnya fighter ini masih tipikal taring. Namun dalam artian ini masih connect dengan sebelah-sebelahnya kalau fighter. Tapi kalau konslet ini tidak, udah menghiraukan sebelah-sebelahnya, dia bunyi sendiri. Oh, kalau kongslet lebih noreken lah kalau zaman sekarang ya. Walaupun ada temennya di event atau di piala itu, kalau kongslet udah noreken, kata orang Madura prei oreng, iya nggak sih? Nah, kalau si fighter lebih dari ke suaranya. Oke. Cuma konsletnya ini banyak sih kalau tipikal konslet. Sekarang ada banyak yang mengatakan kalau
burung konslet ini hanya sekedar bunyi kayak nada-nada atau minor atau yang lain yang banyak lah, cuma menurut saya itu bukan konslet kalau itu. Kalau konsepnya ini dari segi suaranya, suara atau isian tangkai atau isian tapi dia dari gayanya juga ini yang Konslet. konsep kayak gitu. Jadi kalau konslet itu lebih dari isian daripada burung itu, mulai dari isian tangkai dan sebagainya, itu yang bisa dibilang konslet. Dari gayanya juga dia bisa dilihat perbedaan antara konslet dan fighter. Dan mohon maaf ketika kita melakukan wawancara atau interview begini, itu background kita itu banyak burungnya apa? Burungnya lovebird. Sudah terdengar pasti kan? Jadi agak-agak noise sedikit audionya, kita mohon maaf. Ini vlog pertama kita berkunjung ke para suhu burung lovebird di Surabaya. Oke, pertanyaan keempat. Bagaimana cara perawatannya? Kalau perawatan kalau segi fakta itu kalau dari segi kalau fakta ini ada tipikalnya sendiri-sendiri. Oh, tergantung dari tipikal ya. Tipikalnya. Mintanya burung ini seperti apa. Tapi kalau pun fakta ini sudah jadi, kita tinggal meneruskan. Kalau fakta. Tapi kalau belum intinya, kalau belum belum jadi lebih bagus ke event-event, kita buat factor ini slow ke kita. Oh, factor itu harus pertama stepnya harus nurut ke kita ya. Nanti kalau sudah jadi baru. Kalau factor ini nggak boleh dijadikan satu. Oh, factor tidak boleh dijadikan satu teman-teman. Kalau di saya sendiri per kamar ini satu. Wah, bisa dibayangkan tuh kalau per kamar satu, kalau burung factor nih, kalau kita punya burung 10, segede apa rumah kita, ya kan? Jadi dipisah-pisah. Dipisah-pisah factor. Kalau factor. Jadi kalau rumahnya satu kamar, ini satu burung. Jadi nanti burungnya ini mintanya gimana? Kalau mintanya ditenggar ya ditenggar. Kalau cuma kalau nggak maunya sendirikan, nggak bunyi, full rodong, kamar sendiri. Jadi sesuai dengan tipe burungnya masing-masing. Kalau dia di tenggar atau bahasa Inggrisnya apa ya? Dia dijadikan satu atau yang pakai full, pakai tutup atau kerodong. Oke. Tuh singkat ceritanya begitu. Kalau konsep masih bisa. Kalau konsep pun semisal kalau burungnya konsep ini full untuk gacor bisa dijadikan enggak dijadikan satu, dipindah di tempat lain. Jadi kalau cuma di sini kan di ruang tamu satu, terus di belakang rumah ada satu, di atas satu, jadi nggak dijadikan satu. Biar setiap hari ini nggak bunyi terus. Oh, kalau konsep begitu, dia harus dipisah-pisah. Ada di depan, di belakang, bahkan di loteng rumah beliau ini ada. Cuma juga ada yang dijadikan satu ya, dijadikan satu kan. Tapi kasihan burungnya ini nanti bunyi terus. Ada juga yang seperti itu, cuma dia nanti bunyi terus. Ada yang kalah, dia nggak mau ditaruh rak. Ada juga yang seperti itu. Jadi nggak mau dipakai rak, disendirikan. Atau juga yang tipikalnya maunya sama kandang. Jadi beda-beda kalau konsep. Maunya ada yang di kandang ini maunya bunyi terus. Itu ya. Jadi kembali lagi antara, dan saya punya garis benang merah. Jadi ada benang merah dan kita bisa simpulkan perbedaannya, ada persamaannya. Jadi tergantung dari tipe burung itu sendiri. Jadi sebelum kalian menentukan mana yang factor, mana yang konslet, kalian harus mengetahui bagaimana tipe atau karakteristik daripada burung tersebut. Dan yang terakhir, pertanyaan pamungkas nih. Prestasi tertinggi yang pernah dicapai dan membuat bangga dan bisa famous atau terkenal sebagai AKA bos kecil itu apa? Ya kalau di event seperti
Piala Raja. Oh, Piala Raja guys. Ini Piala Raja guys, pemainnya guys. Terus FIFA, FIFA. Oh, gubernur ya, Piala Gubernur. Piala Gubernur itu yang istilahnya kayak puncaknya ya. Soalnya kalau sekarang event-event cuma banyak, cuma dibuatkan event nasional, ya gelaran semua nasional, cuma puncaknya yang tertinggi itu ya FIFA, gubernur dan yang menjadi Piala Raja. Oke guys, sekian dulu Q&A atau question and answer dengan suhu kita, aka bos kecil untuk video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk lebih tahu mengetahui tentang informasi dan seluk-beluk bagaimana cara perawatan dan sebagainya tentang kicomania. Sekian dulu, terima kasih kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.